pada saat masih kuliah, gue lama jadi debt collector. Karena membangun usaha itu, ya kan, tidak seindah perencanaan. Ya. Lokal hero belum tentu dia punya banyak follower loh. Iya. Sekarang kan orang apa-apa follower lu berapa kan gitu. Mas Gusno dulu pengen Minum jual rumah. Gara-gara mau bangkrut. Itu gimana ceritanya, Mas? Mungkin skupnya kecil tapi kecilnya di scene otomotif kan sebenarnya militan kan gitu. Betul. Halo, gue Gusno dari Parjo dan gue ada di Good Talk. Agus Rianto, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas, seperti tadi Mas Gusno bilang, kita ada di Good Talk. Ya. Tapi ada tradisi Mas yang harus Mas Gusno tahu. Apa tuh? Orang-orang yang diwawancara di Good Talk itu harus menjawab 10 pertanyaan tentang keindonesiaan. Gimana? Langsung ini sekarang? Langsung dong. Siap nggak? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Ya. Nih, gua ambil contekan dulu. Nah. Mana tadi? Nah. Ini langsung nih ya? Langsung. Tenang aja, jangan tegang. Apa nama calon ibu kota negara baru? Nusantara. Apuse lagu dari mana? Lagu dari Papua. Betul. Apa nama perusahaan pencetak uang di Indonesia? Subur. Bukan, Peruri. Peruri. Subur percetakan. Ini pasti lo nggak bisa jawab. Wilayah di mana dengan UMR tertinggi? Jakarta. Salah. Bekasi yang bener, Mas. Iya. Terakhir, Ya. upacara pembakaran mayat di Bali disebut Ngaben. Nah, oke. Berarti skornya 4-1. 4-1 teman-teman. Jadi Kata 10, baru 5. oh iya baru 5. 5-nya yang terbelakangan lagi. Oke. Iya. Mas, 2 tahun kita nggak ketemu. Karena kita sama-sama tahu Parjo adalah salah satu produk exhibition atau pameran otomotif yang lebih mengedepankan UMKM, Ya. movement kreatif dan lain-lain. Festival lah ya. Festival, Ya. betul. Nah, 2 tahun itu Parjo ngapain, Mas, kalau boleh tahu? 2 tahun itu Parjo pada saat secara resmi diumumkan adanya COVID, saat itu mulai blingsatan tuh para pekerja kreatif kan. Ya, Mau ngapa-ngapain nggak boleh. ekonominya juga goyang gitu ya. Sebagian teman-teman yang kita tahu langsung membuat konsep virtual event. Betul. Ya. Parjo juga ikut? Enggak dong. Parjo harus berpikir berbeda kan gitu. Oh iya, out of the box. Sebenarnya gini, Parjo pada saat 2 tahun kita tiarap kemarin tuh, kita memutuskan membuat sebuah aplikasi, satu platform yang sebenarnya gini, pandemi kan tidak membuat orang tidak bertemu, Betul. ya, mencegah kerumunan, Betul. mencegah keramaian. Iya. Tapi tidak mencegah transaksi, betul? Betul. Karena tidak mencegah transaksi, saat itu yang kami pikirkan di tim kreatif adalah bagaimana teman-teman yang biasa berpameran Betul. itu masih bisa membuat sebuah kegiatan dalam bentuk jual beli, ya. Nah, kita mulailah saat itu merancang aplikasi yang menjadi platform para teman-teman UKM di otomotif ini untuk bisa berjualan. Jadi tetap jalan roda ekonominya. Ya, itu kita lakukan lumayan lama ya. Ya. Kurun waktu 1 tahun itu kita trial error lah gitu. Jadi emang boleh dibilang ada waktu yang bukan terbuang, memang karena dadakan. Jadi kita boleh dibilang cukup lama menyiapkan karena kita bikin tim sendiri. Nah, di akhir tahun 2020 platformnya jadi, mulailah kami platform ini bisa digunakan. Ya. Gitu loh. Nah, Mas, Parjo itu kan berbasis komunitas Ya. dan identik dengan kalau ada acara Parjo itu yang datang tuh orang rame. Terus, nah 4.000 sampai
catatan terakhir saya tuh kemarin sampai 18.000 orang, 2018 ya, Parjo 2018. Itu gimana ngejagain itu, Mas? Untuk tetap bisa engage, untuk tetap bisa berkomunikasi dengan komunitas. Ya. Ini tadi sebenarnya gue nyambung yang tadi lagi, Man. Benar. Kemarin perkiraan kita tuh yang tadi aplikasi gue terusin dulu ya. Ya. Jadi ternyata pada saat mulai dipergunakan, COVID-nya nggak selesai-selesai kan gitu. Jadi event juga 2021 nggak bisa dilaksanakan, sehingga pertengahan tahun ketika sudah ada listing produknya banyak, kemudian seller-seller juga udah mulai pakai, kaminya Parjo terus terang kehabisan apa ya, peluru, amunisi, kehabisan amunisi. Jadi ini kita hold dulu. Nah, balik ke pertanyaan lo tadi bahwa komunitas ya, bagaimana ngejagainnya, bagaimana nge-grabnya, bagaimana mereka tetap bisa engage ke Parjo adalah dengan cara sebenarnya kita banyak memberikan ruang buat mereka. Parjo banyak memberikan apa ya, orang bilang tantangan, challenge ke mereka bagaimana kita punya satu platform event yang sebenarnya target audiensnya salah satunya komunitas, tapi lu bukan sebagai hanya pengunjung, tapi bagaimana lu bisa ya kan berkontribusi terhadap event ini, yang ujung-ujungnya sebenarnya naikin value dari komunitas dan si eventnya sendiri kan gitu. Nah, Parjo juga memberikan challenge ke teman-teman bahwa banyak konten-konten yang Parjo punya itu bisa di-handle oleh komunitas gitu loh. Jadi kita pengen dalam tanda kutip, bukan memberdayakan ya, artinya memberi ruang kali ya. Apa? Memberi ruang ya. Memberi ruang bahwa misalnya yang tadinya mereka kan identik touring, betul, meet up, kopdar dan lain-lain ya. Tapi ada beberapa yang teman-teman di komunitas juga mempunyai unit usaha kan, jual merchandise, ataupun di anggota-anggota komunitas sendiri ada banyak artwork atau punya banyak pengrajin-pengrajin yang keren-keren kan gitu. Nah, Parjo memberikan bahwa kenapa ini nggak lo bawa aja ke eventnya, atau setidaknya ketika Parjo punya konsep bisa melibatkan mereka. Nah, ini yang membuat akhirnya bahwa event ini tidak dari kami sendiri, tapi bahwa event ini juga teman-teman punya ikatan emosional terhadap Parjo-nya gitu loh. Oh, oke. Nah, Mas, ini yang membuat alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami dengan komunitas tetap jalan ya. Tetap jalan. Kalau COVID gitu. Ini kan bukan sesuatu yang gampang ya, Mas. Mungkin teman-teman di Good Talk, teman-teman di GNFV juga, audiensnya GNFV pengen tahu gitu backgroundnya Mas Gusno tuh sebenarnya apa sih gitu, bisa meng-create gitu ya, meng-create. Artinya nggak sedikit orang yang terdampak dengan pandemi, tapi Parjo masih sustain gitu. Parjo masih jalan. Ceritain dikit dong Mas, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak ya. Iya. Dulu siapa, terus tiba-tiba bisa bikin event ini itu, backgroundnya apa dan apa yang harus dipelajari gitu sih sebenarnya. Boleh nyebut merek apa nggak? Boleh lah. Oh, boleh. Iya. Yang pertama semester 2 gue kuliah, gue sales MW. Gue sales MW berarti itu sekitar tahun 95-an ya. 94 95 lah. Itu gue jadi sales MW. Nah, sales MW-nya itu nggak main-main. Semua gue penumpang angkot ya kan yang datang ke restoran semua gue ajak kenalan untuk jadi downline gue. Nah, itu membentuk mental sebenarnya. Kemudian gue juga pada saat masih kuliah, gue lama jadi debt collector. Ya. Tuh. Debt collector. Ya, jadi sambil kuliah dulu gue cuti atau menjelang memang gue ini udah semester akhir gue jadi debt collector. Nah, kenapa gue jadi debt collector? Ya karena buat gue pengen belajar kerja aja saat itu. Tapi takut-takutin orang apa? Kerjanya? Enggak lah, meneror. Oh, meneror. Nah, kemudian gue juga sempet jadi kurir pada saat kebetulan lulus pada saat barengan gue pada saat itu Krismon tahun 98-99 ya. Hampir semua bidang basic gue di kuliah di teknik sipil, gitu kan. Nah, hampir pekerjaan sipil saat itu kelar semua, nggak ada. Nah, begitu lulus sambil ngelamar-ngelamar ada tawaran IO di IO ya. Itu tapi masih sebagai kurir. Kurirnya itu ya untuk banyak lah nganter-nganter materi dan lain-lain.
Nah, gue kerja di situ. Jadi pernah jadi sales, debt collector. Nah, kemudian akhirnya banyak bekerja di media. Gitu. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke media, Mas? Dari kurir juga. Jadi gue banyak nganter materi di IO gue, ya kan, materi untuk program acara. Itu kan biasanya zaman dulu belum ada digital dong ya, Betul. belum ada sosial media. Ya. Saat itu banyak kita barter promosi dengan media cetak. Kalau boleh gue sebut dulu tabloid Bintang Milenia, kan gitu. Nah, gue banyak IO gue banyak bekerja sama dengan tabloid Bintang Milenia saat itu. Nah, karena gue nganter materinya rajin, tepat waktu dan lain-lain, ada obrolan dengan salah satu bos di sana namanya Mas Roro ya. Itu tiba-tiba nanya gue, lu lulusan apa? Gue bilang, gue lulusan S1. Gue bilang, loh, kok lo jadi kurir sambil nunggu-nunggu? Nah, langsung seketika itu gue ditawarin untuk masuk sebagai account eksekutif dan promosi. Langsung di challenge, langsung AE di situ. Terus langsung membuat beberapa kegiatan di tabloid Bintang Milenia. Lanjut, ya kan? Nah, jadi situlah sebenarnya titik baliknya, ya kan? Lama ngerjain event media lifestyle, kemudian ada lowongan di Automotive Group, masuk, ya alhamdulillah gue pegang Automotive Group setelah dari tabloid itu. Sampai kemudian membuat pameran-pameran yang di Senayan-Senayan itu yang rame-rame itu. Ya. Gitu. Nah, itu jadi salah satu poin ya, Mas. Yang artinya secara basically belajar di sana lah, sehingga akhirnya membuat Parjo. Ya. Kenapa Parjo sih, Mas, namanya, Mas? Kenapa Parjo tuh sebenarnya sama GNFI. Kita ngangkat Indonesia banget kayak gitu. Kita ngangkat itu Indonesia. Itu ada kepanjangan nggak Parjo? Parjo tuh pasar jongkok otomotif. Ya kan? Jadi gini, kurun waktu 11 tahun gue magang Activation otomotif ya. Yang terkait semua otomotif, mau dari balap, pameran, dan lain-lain, resign ya gue. Nah, terus kemudian saat itu, sebenarnya resign gue tidak berniat buat untuk bikin event. Tapi gue lebih ke bisnis tanaman nih, nursery. Sama kuliner. Jadi gue keluar bisnis itu. Cuman nggak berjalan sukses. Terus kemudian dari bini gue bilang, kenapa nggak bikin event aja? Terus kemudian dari situ, wah iya, karena lu menghabiskan banyak waktu karir lu mengerjakan event. Nah, Parjo itu kenapa gue ambil namanya pasar jongkok otomotif? Lagi-lagi karena gue melihat di kita itu banyak dagang dari garage-nya, dari rumah, dari toko, dan dari kadang-kadang meet up, gelar dagangan, ya. Terus kemudian nawarnya ambil sambil jongkok kan gitu kan. Buka terpal, taruh dagangan. Kemudian ketika kita cari mobil atau motor, kadang-kadang kebanyakan mobil ya. Kita kan kadang-kadang jongkok-jongkok atau sambil ngolong tuh kan. Benar. Gitu. Nah, ngecek-ngecek sasis gitu ya. Tapi intinya di kita itu, community kita ketika berjualan itu tidak hanya cuman beli bawa pulang, tapi lebih berinteraksi. Ngobrol, sharing, cerita ngalor ngidul, kelangenan. Nah, itu dilakukan sambil nawar, sambil jongkok, sambil lesehan, dan itu cukup ditemani dengan kopi, kan gitu. Berarti memang filosofinya Parjo itu. Ya, jadi dari sinilah yang kita angkat. Makanya event Parjo nggak pernah lepas dari pedagang lapakan. Gitu. Karakteristik jongkoknya harus, sebenarnya jongkok tuh gue lebih ke ini lah, apa ya, guyup kan gitu kan. Iya. Jadi budaya guyup itulah yang membuat kita masih tetap solid kan gitu. Tapi kan kalau kita dengar cerita-cerita tadi kan kayaknya yang enak-enak aja. Ya. Soalnya saya juga pernah dengar selentingan, Mas. Mas Gusno dulu pengen jual rumah. Gara-gara mau bangkrut. Itu gimana ceritanya, Mas? Ini bagian dari GNFI berarti juga. Jadi gini. Persis, kalau ini mungkin sedikit cerita ya. Iya. Kan waktunya panjang. Jadi ada beda antara IO dengan promotor. Nah, mungkin gue lebih banyak ke sisi promotornya. Yang namanya promotor kita beda ya, kalau IO kita dapat organize fee, handling fee dapat. Event juga punya klien kita yang kerjain. Tapi kalau ini kita meng-create dari nol. Artinya dari sisi brandnya kita bikin, kita desain, kita perkenalkan, eventnya kita perkenalkan ke semuanya. Jadi, dan kebanyakan orang udah siap modal.
Kebanyakan pemain promotor basic dengan siap modal. Itu kenapa promotor banyak yang memang basic kapitalnya udah besar-besar ya. Iya. Tapi ini boleh dibilang modal nekat kan gitu kan. Modal dengkul. Nekat karena ini kebiasaan gua. Karena ini pengalaman gua, jadi gua ngerasa nekat. Jadi modal dari pesangon resign. Ini kalau boleh nyebut angka, saat itu dengan modal desain gua nekat bikin Parjo. Jadi uang resign itu 10 juta gue colok di Senayan saat itu. Yang penting gue udah dapet tanggal. Kemudian gue bikin layout, bikin ini, gue dagang. Kenapa di Senayan, Mas? Karena event tempat yang pusatnya orang-orang Pameran. banyak pameran dan Iya, lain-lain itu di Senayan. Selain buat event, mereka tempat kopdar. Oh, Ini sebelum kita bicara sebelum Senayan versi manajemen sekarang ya, Iya. yang agak ruwet. Iya. Gitu. Maaf Senayan. Maksud gua ruwet itu dalam arti kata dulu lebih modern lah ya sekarang. lebih modern, lebih canggih. Tapi kalau buat komunitas lebih ruwet, Iya. gitu kan. Udah nggak bisa nongkrong lagi, Mas. Udah nggak bisa Nah, itu. ngori. Kenapa dulu kita nongkrong ada tukang somai, Ya. Starling Ya. nyamperin kita. Ya. Kalau sekarang kita nongkrong Tapi ngomong-ngomong, Starling apaan? eh, Yang kopi-kopi keliling itu? ya bukan? kopi-kopi Oh, keliling. iya. Nah, itu pada nyamperin kan. Nah, ibaratnya kita nggak punya media. Oh, Ingat iya. ya, dulu belum ada yang namanya sosial media seperti Instagram yang masif kayak sekarang. Iya. 2012 ya, itu pertama bikin 2012, itu masih Facebook. Itu pun masih Facebook lebih banyak masih kelangenan dulu. Ketemu teman-teman lama. Iya, benar. Ketemu nyari temen lah, teman-teman lama. Gue ketemu. Belum masuk gimana? bisnis ya? Belum masuk bisnis. Gitu. Jadi alhasil bangun Parjo 1, 2, 3 itu collab lah gitu. Nah collab aset yang gue punya dari mulai jual mobil dan semuanya ya tinggal rumah itu. Ya alhasil tapi itu bini gue nggak tahu sejujurnya. Sorry, Ini kalau bini lu sorry nonton bukan. gimana? Bini gue tahu gitu, tapi nggak tahu kalau mau disita gitu kan. Oh. Karena hampir gue nggak bisa ngebalikin modal itu lah gitu. Tapi alhamdulillah ada keajaiban lah dari Allah lah gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu ya bisa gue balikin. Jadi nggak sampai kedengeran bahwa rumah gue udah mau disegel. Itu ada konflik internal di dalam nggak, Mas? Dalam tuh mas apa? Maksudnya sama keluarga, sama istri gitu, kayak gitu-gitu. Namanya kan aset, dulu punya mobil, punya motor, terus dijual-jualin gitu. Terus Gini, ini mungkin buat gue bukan mengecilkan atau bukan apa. Tapi gue berkali-kali bilang kalau kita mau usaha, sebenarnya yang harus kita obrolin dulu adalah ke istri. Gue ya. Kenapa? Karena membangun usaha itu, ya kan, tidak seindah perencanaan. Ya. Ya. Nah, manakala kita nggak punya backup, itu pasti babak belur. Nggak dari keuangan kita, tapi juga kehidupan rumah tangga. Ya. Gitu. Kebetulan bini gue di konsultan riset. Ya. Jadi pada saat mau bikin Parjo, bini gue bantu bahwa gue bantu dari sisi market risetnya. Ya. Ya. Jadi pada saat belum ruginya nggak puluhan ya, ratusan juta gue. Gue bilang, gue kayaknya nggak lanjut lagi. Sebaiknya gue kerja buat nutup kerugian, ya kan gitu. Tiba-tiba bini gue nyodorin hasil riset, ya kan? Hasil riset bahwa kayaknya lo harus terusin. Loh gimana terusin? Ini kita harus jual mobil, kita ini nggak cukup ini, ruginya gede banget. Tapi hasil surveinya bagus, hasil risetnya bagus. Bahwa di Indonesia, terutama Jabodetabek, terutama di Jakarta juga, ada alternatif pameran seperti ini, kayak Parjo. Gitu kan. Buat mereka ini bagus. Dan buat industri, buat komunitas, semua dia bilang variabelnya bagus. Indikatornya semuanya bagus. Terus gimana? Udah, gini aja dah. Lo fokus ngembangin, ya ini kan gua ada, jadi urusan yang lain-lain biar. Jadi ini kita harus kompak man, gitu. Oh, jadi Jadi gini, itu harus kompak. Nah, begitu bini gue
malah yang ngasih semangat bahwa lu jangan berhenti. Ini bagus. Nah, pada saat yang ketiga gitu, disurvei lagi brand equity-nya udah bagus gitu loh. Jadi dia bilang, jangan, udah lu terusin aja. Dan terbukti setelah bangkit lagi malah Mas Gusno bisa keliling Indonesia ya? Insya Allah. Nah, kalau Mas Gusno kan udah pernah keliling, udah hampir semua lah keliling Indonesia bikin activation-nya Parjo. Kalau Mas Gusno lihat dari sisi keindonesiaan itu, masyarakat kita seperti apa sih terkait UMKM, kreativitas, terus keguyup-guyupan, kayak gitu-gitu? Kalau soal guyup kan sebenarnya gini, ketika kita berada satu di community kan sebenarnya community ini kan sebenarnya memang udah satu kesamaan hobi. Betul. Satu kesamaan entah kepentingan atau apa ya. Ya. Tapi kebanyakan hobi kan Ya. gitu. Udah otomatis solid lah, Ya. kompak. Tapi pasti ada persaingan juga antar komunitas kan, bukan Betul. persaingan tapi pasti ada satu brand kadang-kadang bisa ada 2-3 komunitas kan gitu. Itu wajar aja nggak apa-apa, tapi ketika ada satu bendera, satu platform yang bisa menyatukan semua sebenarnya, itu mereka oke-oke aja kok gitu kan. Jadi pada saat misalnya contoh ya misalnya, ketika Pak Jo masuk ke dalam sebuah kota di Indonesia bahkan entah di Kalimantan, entah di Sulawesi, itu hampir kita kita bisa menggandeng seluruh komunitas untuk bisa hadir. Kenapa? Karena ini cuma kacamata dari gua aja ya. Bisa benar, bisa salah ya. Tapi pengamatan gua adalah gini. Bahwa mereka juga pengen merasakan, pengen mendapatkan informasi, bisa sharing, ya kan, dengan teman-teman penggiat di hobis yang sama di kota lainnya yang sudah sukses. Berarti kiblatnya tetap Jakarta. Sebenarnya gue nggak ngomong Jakarta, tapi lebih spesifik ke Jawa. Oh, ke Jawa. Jadi ada aja teman yang dari Jogja, dia udah punya karya yang bagus, punya yang bagus gitu. Nah, karena pusat ekonomi memang ada di Jakarta dan memang ini di Jawa, jadi teman-teman daerah tuh sebenarnya di luar Jawa ya, gitu. Jadi begitu ada kolaborasi, mereka seneng banget. Oh, Gitu, karena bisa sharing, tapi nggak cuman melulu dari Jawa ke kota ini ya, ke kota-kota di luar Jawanya. Bahkan sebenarnya banyak potensi yang di luar Jawa nih yang sebenarnya keren banget gitu kan. Yang kita ngeliat kan, ini sebenarnya lu kalau di Jawa lu keren ini kan gitu kan. oh Gitu. iya. Gitu. Karena apa? Karena industrinya mendukung. Misalnya gini, lu mau bikin karya, misalnya, wah gue mau bikin tangki, atau lo mau bikin sasis, atau lo mau bikin custom helmet misalnya, atau lo mau bikin produk-produk kreatif atau apa. Ini versi UMKM lokal ya? Kalau di Jawa nyari bahan bakunya gampang kan gitu. Kalau mereka kan kadang ada nunggu berapa lama, belum tentu juga. Terus alat-alat mesin industri misalnya kayak CNC ya, misalnya mau bikin karya-karya apa tuh, itu kan mungkin di kota-kota setingkat mungkin kabupaten ya, belum tentu punya kan gitu, atau punya cuma satu kan gitu, dia pun udah punya buat industri lain gitu. Nah kalau di sini lu berlimpah gitu kan, jadi betul. Jadi itu yang membuat teman-teman UKM yang punya skill itu agak, menurut gua agak ketinggalan, karena bukan faktor skillnya tapi lebih faktor bahwa daya dukungnya sebenarnya. Oh, termasuk exposure berarti ya, kurang merata. Kalau exposure, ketika lo membuat sebuah konten di situ lo punya kaya dengan konten, ya sebenarnya nggak juga. Di daerah juga banyak ya. Tapi memang karena di Jawa ini mobilisasinya gampang ya. Iya. Dari ujung mana ya? Banten ya. Sampai Banyuwangi itu kan, wah itu dari mulai utara, tengah, selatan itu kan banyak banget gitu. Jadi lo mau bikin konten apa aja kan banyak. Kalau di sana kan geografis juga mungkin ya. Gue ngelihatnya mungkin di situ. Jadi ruang lingkup ketika itu agak jauh kan gitu. Nah tapi yang buat gue adalah industri pendukungnya sebenarnya. Itu yang membuat Parjo bikin workshop di beberapa kota terkait itu ya? Iya. Workshop ini penting. Nah cuman ini kan kita disupportnya sama pihak swasta. Iya. Nah yang sayangnya sebenarnya Parjo tuh sebenarnya kepengennya bisa nyolek nih dari government. Gitu. Karena
mungkin government nggak pernah tahu nih sebenarnya activation Parjo nih sebenarnya di grassroots ini kencang banget gitu kan. Cuman kita juga nggak tahu colek-coleknya gimana. Kita udah colek mungkin juga mereka merasanya bahwa mungkin skupnya kecil tapi kecilnya di scene otomotif kan sebenarnya militan kan gitu. Betul. Nah, kalau Mas Gusnu ngelihatnya UMKM lokal, terutama yang penopang industri otomotif tuh kayak apa sih di Indonesia? Kalau mungkin dari kacamata gue bukan bicara soal Parjonya ya, Iya. tapi lebih ke tadi pertanyaan lo tadi. Sebenarnya siapapun itu, lembaga apapun ya, baik pemerintah swasta, ya kan, ketika punya visi, punya misi bahwa mengangkat potensial lokal itu nggak cuma sekedar mereka hanya cuma sebagai influencer aja atau cuma mendatangi mereka terus mengeksplor menjadi konten gitu kan menurut gue ya. Yeah. Karena ada beberapa yang cuma menjadi cuman konten-konten itu doang, tapi kalau buat gue adalah bagaimana hasil karya mereka itu bisa bisa terekspos dengan cara gini, difasilitasilah mereka untuk karya-karya mereka itu bisa pameran di event-event besar di Jawa, entah baik di Jakarta, tapi kan paling banyak memang di Jakarta kan gitu, ataupun di Jabodetabek kan gitu. Jadi beri ruang buat mereka kan gitu. Nah, kalau semacam kayak gue promotor-promotor yang kelas gurem gini ya, gue bilang karena kan kita sendiri kan, kita agak sulit tuh untuk secara biaya. Kalau kayak Parjo pengen banget bahwa menghadirkan teman-teman di semua kota untuk hadir bahwa event Parjo menjadi showcasing ya dunia kreatif di scene otomotif. Ya, tapi kan perlu cost, pesawat, penginapan, ya, dan akomodasi lah ya kan gitu. Nah, makanya menurut gua perlu dukungan pemerintah sebenarnya untuk karya-karya mereka datang di sini, dipamerkan, mereka bikin workshop, mereka bisa sharing. Yeah. Setelah selesai kemudian ada kayak ada kayak dampaknya. Contohnya misalnya dari industri ya, misalnya pemerintah melalui mungkin departemen Kementerian Industri atau dari Kementerian Koperasi kemudian bahwa lo kenapa nggak bikin ininya, ada nih daerah Kalimantan nih yang bisa bikin nih. Secara skill mereka oke nih. Lo pindahin bikin pabrik skala kecilnya di sana kan gitu. Mereka bisa bikin tapi udah ada yang nangkep di sininya kan gitu. Nah, itu jadi pemerataan. Ya? Iya. Jadi kalau gue nggak tahu mungkin udah ada 1-2, tapi kan gue nggak, maksudnya gini, gue nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan kalau ada cakep, tapi kan setahu gue itu mungkin lingkupnya masih di Jawa. Betul. Tapi kalau kita bicara Indonesia kan sebenarnya potensi di luar Jawanya gede kan gitu sebenarnya. Berarti memang sebenarnya secara skill atau kemampuan itu orang-orang yang teman-teman yang ada di luar Jawa itu nggak kalah kreatif. Kalau soal iya bisa jadi nggak kalah kreatif ya kan gitu. Ide-idenya bisa jadi nggak kalah gitu. Tapi eksekusi kan karena gini, keterbatasan karena mereka kan kalau lu mengerjakan sesuatu mungkin dalam sebulan lu mengerjakan misalnya pembuatan produk apa, lu secara baik industri kecil ataupun lo handmade gitu kan, lo mungkin bisa sebulan 30-50 biji. Yeah. Kalau daerah karena demand-nya nggak banyak kan mungkin cuma seminggu 2, jadi kan skillnya nggak terlatih. Oh gitu. Iya. Volumenya berarti. Ya, malah ada beberapa yang gue dengar mereka akhirnya berganti bisnis kan gitu. Oh, sayang banget ya? Ya mereka harus hidup kan. Iya. Begitu mereka bertahan, tapi mana nih yang lirik gue? Iya, demand-nya nggak ada, supply padahal supply-nya mereka siap ya. Iya. Nah, tapi kan semangat ini kan gini, supply itu kan didukung oleh ketika kemampuan mereka berproduksi. Betul. Kan gitu. Kalau mereka kemampuannya dengan dia punya keterbatasan alat, keterbatasan ini juga nggak bisa banyak kan gitu. Makanya gue bilang mereka harus dihadirkan, kemudian ditangkap, dibina oleh, gue bilang yang paling bisa ngebina ya dari government lah kalau menurut gue kan gitu. Betul. Berarti semangat ini juga kan nggak baru ini aja ya Mas, maksudnya 2019 tahu gue Parjo bikin. Kita dari 2017 sebenarnya. Indonesia Creative Movement itu. Iya. Gitu. Itu bisa cerita sedikit nggak terkait kenapa tiba-tiba muncul ide Indonesia Creative Movement? Gini, justru ide itu yang gitu, begitu kita 2017 kita berangkat ke beberapa kota di luar Jawa, kita ngeliat bahwa lu keren nih sebenarnya nih. Oh lu bisa begini, iya bang. Tapi kita untuk kita mau misalnya gini, kita mau cari ini aja kita mesti ke kota gitu kan, atau kita mesti ke satu vendor ini jauh bang gitu, terus kita mereka maunya ada minimum order kan gitu. Gue lupa case by case-nya karena lama banget ya. Tapi intinya adalah
ketika gue ngeliat bahwa banyak potensi, kemudian kita gaungkanlah hashtag Indonesia Creative Movement, bahwa sebenarnya di kita kenapa gue bilang Indonesia Creative Movement nggak ada scene otomotifnya? Iya. Karena ternyata daya pendukung kreatif di bidang otomotif itu tidak hanya melulu soal spare part, aksesoris, variasi, tidak hanya itu, tapi lebih banyak aparelnya masuk, ya kan? Bahkan pendukung ketampanan, ya kan? Iya. Ya mungkin kita udah nggak tampan ya, Iya. tapi sebenarnya bisa dibikin tampan ya. Misalnya industri pomade Ya. lokal, itu kan hidup. Kenapa? Karena sekarang anak-anak otomotif, yang anak-anak muda-muda juga dandan, Betul. kan gitu. Terus kemudian kacamata, ya kan? Ya kan? T-shirt. T-shirt, kan? Kacamata dulu orang ya kacamata yang asal gelap itu keren ya. Tapi sekarang udah ada dari kayu skateboard kan gitu. Betul. Terus yang pengrajin ini ya kan kulit kan, walaupun ada tapi kan sekarang outputnya lebih keren gitu kan, bawa tas-tas yang buat touring kan gitu. Sebenarnya jadi itu banyak sebenarnya. Berarti local pride tuh sebenarnya berlimpah di kita ya? Berlimpah. Hanya cuman masalahnya bagaimana dan siapa yang ngeliriknya kan gitu. Betul. Dan bagaimana ngangkat merekanya kan Betul. gitu. Menciptakan ruang untuk mereka. Ya? Iya. Nah, Mas Gusno kan sering ketemu sama insan-insan kreatif di grassroots Iya. gitu ya. Dan gue juga sebagai anak motor atau anak komunitas yang sering nongkrong itu sering juga mereka cerita kalau mau bikin sesuatu tuh butuh investasi dan ini gue nggak punya investor nih gitu. Nah, Mas Gusno ngelihat itu gimana sih? Apakah memang secara industri lo belum siap makanya investor nggak mau masuk atau kayak gimana? Iya. Kondisinya sekarang tuh Mas kayak gimana sih? Sebenarnya ya itu tadi Man. Dari kebanyakan memang kalau mungkin gua ngobrol atau yang lain ya, sebenarnya urusan modal memang nggak menjadi penghambat menurut gua harusnya ya, nggak menjadi penghambat. Mungkin tadi gue di jalan kita sempat cerita sedikit bahwa sebenarnya yang dibutuhkan investor atau partner lah ya, yang penting yang pertama dia tahu aja bahwa sebenarnya ini dari kacamata ya, bahwa ini produk bisa gue jual nih, ini produk bisa gue kembangin nih, ini produk bisa gue customin nih, Marketnya jelas. ini bisa gue kolaborasikan nih. Gini, investor itu belum bisa jadi tidak hanya punya duit, tapi dia punya market yang lebih besar, punya channel atau punya apa. channel kan gitu, entah apapun ya, dia punya channel bisa jadi. Nah, dari teman-teman kreatif yang kebanyakan gue ngobrol adalah mereka kadang masih nggak pede dengan bisnisnya kan gitu. Oh, oke. Nggak pede dengan bahwa dan kadang-kadang nggak tahu ini mau dikemanain. Jadi mereka ya hanya membuat untuk hanya berdasarkan pesanan atau memang mereka ya pesanan itu bisa dari pihak ketiga ya gitu. Tapi padahal itu bagus ya. Cuman dikembangannya kadang-kadang mereka juga nggak tahu nih gue kembanginnya kemana ya gitu. Iya. Nah, perlu banyak forum-forum untuk mereka supaya mereka bisa tahu bahwa ini gue bisa kembangannya ke sini. Gue bisa kolaborasikannya ke sini kan gitu. Nah, perlu payung besar tuh. Mungkin lebih besar dari Pak Adio yang harus menaungi itu semua. Nah, itu kenapa 2017 itu ya kita menggaungkan Indonesia Creative Movement itu, Man, kan gitu. Karena lingkupnya luas. Sampai 2018 kita bikin eventnya di ICE. Oh, oke. Ya kan? Namanya Pajo Red Carpet, konsep gedenya memang Indonesia Creative Movement gitu. Jadi ya itu cuma ya etalase kecil lah sebenarnya kan gitu. Tapi pemantik ya. Pemantik gitu. Tahun depannya Covid kan gitu kan. Mas, gitu. Bicara soal kreatif, insan kreatif, industri, demand, supply dan lain-lain. Kalau dari kaca Mas Gusno sebagai promotor ya, peran media itu seperti apa sih Mas? Media-media, terutama media-media yang menggaungkan sisi-sisi kreativitas tentang grassroots Indonesia kayak gitu-gitu. Nah, gue ngelihat ya mungkin nggak banyak ya, atau belum banyak media yang memang spesifik untuk ngangkat potensi-potensi lokal nih, kreatif lokal tuh menurut gue malah nggak ini ya, nggak ngelihat media-media yang mainstream gitu kan untuk ngangkat. Gue nggak tahu apakah itu karena alasan bahwa ini nggak menarik dari sisi industri, nggak ngejual dari sisi traffic lah, dari sisi orang ngeklik lah kan gitu. Padahal kalau buat gue ya bahwa justru kalau nggak ada yang peduli siapa nih, gini. Nah, bukan bermaksud ini ya gue ya, tapi salah satunya gue ngelihatnya ada di GNFI tuh, makanya. Mas Gusno follow GNFI? Follow gitu kan. Itu kenapa gue mau diwawancara gitu kan, karena kalau buat gue adalah frekuensi kita sama kan gitu. Nah, mungkin berharap ke depannya
ada satu program dari GNFI dan Parjo untuk kita sama-sama membuat kolaborasi entah konten baik digital ya maupun entah activation ya kan, yang memang kita keliling Indonesia, kita bedah lagi tuh, kita explore lagi tuh potensi-potensi lokal. Yang tidur selama 2 tahun itu. Iya, gitu. Nah, Mas, terakhir harapannya Mas, karena semester 2 nih dari Juli sampai Desember banyak pameran otomotif. Ya. Gitu. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Nissan Kreatif? Apa yang harus pemerintah lihat dari kegiatan itu, dan untuk teman-teman promotor punya perencanaan apa? Ya. Gini, kalau gue dari sisi gini, namanya kegiatan kreatif ya, apalagi kita dari grassroots. Ya. Ini benar-benar kalau nggak dibantu pemerintah, ya, benar-benar bisa layu sebelum berkembang atau bisa mati suri gitu. Karena apa? Karena memang sifatnya kita pertama nih passion ya, yang kedua apa ya? Emang ini buat mereka adalah mereka punya kecintaan terhadap bahwa mereka harus mengembangkan mereka punya potensi kan gitu. Nah hal-hal kayak gini kebanyakan kan kayak industri besar swasta ya, itu ngeliatnya kalau udah jadi barang baru, udah jadi wah lo nih gue endorse deh kan gitu kan. Ya, menurut gue sah-sah aja, mereka kan swasta gitu kan, mereka akan cari yang nilai kapitalnya atau nilai value-nya tinggi. Tapi pemerintah harusnya nggak ngeliat itu gitu loh. Makanya gue kalau sedikit kasih masukan, pemerintah kadang-kadang ngelihatnya yang udah besar-besar di endorse gitu kan. Melalui yang besar ini endorse yang kecil gitu. Tapi maksud gua harus kacamatanya nggak cuma 1-2 pihak, bisa banyak harusnya. Betul. Gitu. Kacamatanya yang melihat industri kreatif Jawa tuh harus banyak, nggak cuma 1-2 pemain-pemain yang itu aja misalnya gitu. Tapi harus banyak menurut gua. Dan merata ya. Dan merata. Indonesia, dan termasuk kacamatanya adalah GNFI menurut gua. Oh, setuju gak lo? Setuju sih. Setuju. Namanya gitu. Juga good news from Indonesia. Betul, gitu. Nah, jadi ketika good news from Indonesia yang secara general mengangkat potensi kreatif, salah satu kontennya adalah industri lokal otomotif, scene-nya, ya kan bisa kerjasama dengan Parjo. GNFI nanti bisa dengan kreatif-kreatif lainnya, tapi paling nggak dengan otomotifnya kan kita bisa kolaborasi kan gitu. Dan itu bisa menciptakan lokal hero baru ya Mas? Amazing, itu dia maksudnya. Iya kan? Itu. Anak-anak muda yang ternyata kita temui di ujung Indonesia Timur sana, ada orang yang emang lokal hero belum tentu dia punya banyak follower loh. Iya. Sekarang kan orang apa-apa follower lo berapa kan gitu. Belum tentu dia bisa menjadi seorang konten kreator. Iya. Dia bisa mengeksplor, dia bisa mereview, dia atau lokal hero ini belum tentu dia bisa menjadi seorang, dia pinter dalam hal marketing kan. Iya. Nah, fungsinya Parjo GNFI justru fungsi inilah yang kita bantu. Betul. Gitu. Agar menjadikan dampak. Iya, gitu. Setelah mereka udah nemu ininya, mereka udah mereka udah dapet pasarnya dan ini ya kita cari-cari yang lain lagi kan gitu. Betul. Pesan dong Mas buat teman-teman insan kreatif se-Indonesia, audiensnya GNFI. Jadi mereka punya karya, punya apa, harus dikemanakan dan jangan patah semangat. Kayak gitu-gitulah. Oke. Nah, buat teman-teman GNFI ya, ini cuman karena gue juga sering sharing sama teman-teman kreatif dan juga banyak yang merasa kesulitan ya. Kalau memang kita punya skill bagus, kita punya produk, kita PD bagus, ya kan, terus tapi kita juga ada rasa kekurangan di sisi A, B, C, itu mendingan kita ngeriset dulu. Kita apa ya? Kita ngebedah dulu, fokus keunggulan kita di mana. Kekurangan kita kalau secara biaya, waktu atau secara short kita nggak mumpuni. Kalau saran gue adalah kolaborasi, gitu lah. Contoh misalnya lu punya produk bagus gini, lu nggak punya yang jago bikin ngambil video gitu kan. Lu bisa search teman-teman lama atau apa untuk bisa ngambil video. Atau secara follower lu nggak banyak, lu bisa colek-colek follower yang gede bahwa lu memperkenalkan produknya, terus kemudian lu bisa untuk saling lu bisa bisa sharing, bisa lu bikin workshop bareng atau lu bisa konten bareng, ya kan? Terus atau yang sekarang karena udah dibuka, ya beranilah ikut pameran sebenarnya. Oke. Apapun ya, tidak harus pajak maksudnya. Beranilah ikut pameran karena di situ, karena gini, interaksi pada saat pameran tentunya berbeda gitu kan. Bahwa nanti outputnya, bahwa nanti setelah pameran, bahwa nanti lu gedein di online gitu kan. Nah itu kalau menurut gua itu impact-nya. Tapi produk lu harus mulai, dan lu harus berani sebenarnya. Harus berani malu juga, berani gagal dan lain-lain. Berarti
kolaborasi, sindikasi, aksi. Thank Awas, you Mas Gusno. Oke, sip.